Maksudnya bagi saya Okay. maksudnya speed player. Accurate. Saya nggak payah adjust tangan, saya hanya mainnya. Itu main apa? I said, no, it's just C major scale. Apa tu? So when I saw him again in 92, I told him, the first time I saw major scale, it's tengok you main kat Swili. What? So I was like, thank you so much, because he was dia main je improvise, right? So I asked, you just playing, main je, So that's not a song. Oh, I didn't know yet you can improvise. I tak tahu. Right? Yeah. Oh, tapi sedap ya, di kuping, di telinga. I said, wow, okay. So and pas jumpa kat KL 92 tu, I didn't know itu studio dia. And you came, and the second time you came, you took me to, I think, Malaysia's female rock singer Ella studio. Yeah. We went to her studio. Yeah. You took me there. Rumah kan? Yeah, rumah. Yeah. Yes. Long time ago. Long time ago, bang. Wow. Long time ago. 33 years ago, bang. Oh, long time ago. Yeah. That time was Ella. Khalid and Zan studio. Powerhouse, I think. Powerhouse, yes. Yes, Powerhouse studio. Yeah, Powerhouse See? studio. Masih ingat? Yeah. Masih ingat? Powerhouse studio, ya. Itu kat mana, bang? Pandan. Desa Pandan. Desa Pandan. Ya. Mostly KL. Near bandar. Kampung Pandan. Kampung Pandan. Ya. Bang, Mang Kidal mulai belajar main gitar umur berapa, bang? Actually, saya start daripada drum. Hah? Drummer? Maksudnya drum 5 tahun. Dah start drum. So, saya main gitar started 8 tahun dah. Main 8 years old. 8 years old? Yeah, 8 years old. But playing? Yeah. At that time, I tried to change. I mean, first playing right hand. Normally? But I can't. I think. Tak boleh? Tak boleh. Pasal saya memang tulisnya kiri. Oh, okay. Saya dari lahir kiri. Kiri. Okay. Playing semua kaki kiri. Makan je kena marah selalu. Main drum kiri? Yeah. I tukar. Snare? Tukar EMP style. Then, waktu saya main gitar, tukar ke kiri, awalnya talinya, sinarnya di sini. Okay. Tapi abang dan maksudnya almarhum bapa enggak kasih. Kenapa? Dia kata nanti kamu mau pergi luar jamming dengan kawan-kawan, kamu kecil-kecil mau bawa gitar di mana-mana. Reasonnya itu. Okay. Dan waktu tu saya mana bisa dia tunjuk contoh zaman tu Woodstock, Jimi Hendrix. Ini orang kiri bisa main gitar. Ya. Bermakna kamu bisa juga. I see. Tu started I main gitar because of Jimi Hendrix. Jadi on purpose. Ya, tak payah tukar, dia enggak bagi. Langsung terus. Tapi waktu awalnya, menangis sudah. Sakit? Enggak. Susah? Susah. Fikirannya harus tukar. Because like some sort. Kan kalau kanan bisa begini ya. Iya. Tapi saya harus tukar. Iya. Saya harus fikir. Maksudnya chordnya, solonya ya biasa aja bisa. Tapi chordnya agak rumit waktu itu chord. Belajar chord lebih susah dari belajar lead solo? Ya. Because waktu itu langsung bapak panggil itu cikgu. Tapi malangnya dia kanan. Nangis lagi. Saya nggak bisa faham. So, saya ambil keputusan, maksudnya saya tulis
saya transfer sendiri. Okay. Dari umur 8-9 tahun Oh ya, start. tulis sendiri. Ya, jadi saya 11 sudah serius. Maksudnya lepas dipanggil sini sekolah, lepas sekolah. Jam 6 lepas langsung mau naik ke standard 1 ya. Standard one. Standard 1. So saya pilih, bapa nanya lagi, kamu mau music atau mau belajar? So waktu itu kita gila music, harus pilih music, nggak mau belajar. So saya bilangin, saya mau main music. Saya start belajar di situ. So bila saya belajar chord semua, saya realize memang sebenarnya impossible lah, bukan maksudnya bukan impossible, possible kita bisa main. So saya sebenarnya rootsnya sama. Kalau gitar 1, 2, 3, 4 ni sama, cuma dibalikkan aja. So lagi satu lalu yang saya temui, maksudnya rumit lagi bila mau klasikal. Ya. Ya, terbalik kan? Terbalik kan? Yang sini problemnya. Tapi pada saya nggak bisa betul. Saya main hanya fikir sendirinya. Saya harus transfer lagi. Ya. Ya. Jadi the stroke, The baseline semua bawah. Right. Highs-nya di atas. Tapi di umur 8-9 tahun dah memang suka rock music. Ya. Because family udah ada instrumen, ada studio di rumah. Oh, Itu dia memang mau musical family. anak-anaknya, kakak-kakak I see. satu band, suka-suka Oh, family ya. Okay. So dari situ saya I see. serius I see. pergi main sama adik-beradik, parti-parti. Family band. Ya, I see. di situlah mulainya. But Malaysia at that time pada waktu itu beza ya, sangat Maksudnya musiknya ataupun keadaannya? Keadaannya. Culture. Ya, culture. Saya beruntung sebenarnya kalau ikut muzik. Kau zaman waktu tu Malaysia, Woodstock. Jimi Hendrix zaman tu, Santana. I see. Maksud saya itu rootsnya. Saya zaman itu. Saya beruntung saya dapat rasain dia punya suasana. Yeah. Suasana rock Woodstock tu sangat kuat. Okay. Jadi udah maksudnya udah jadi masuk dalam diri jiwa itu. And jadi ayah sama ibu semua mereka memang mendukung kan? Ya, waktu itu memang saya rasa kamu bisa tahu juga. Family enggak setuju main muzik. Ya, waktu tu pertama maksudnya drugs ya. Narkoba kuat. Yes. Maksudnya seksnya kuat, perempuan ya. Yeah. Ya, sangat teruk zaman tu. 70s. Ya. 70s heavy. Dulu zaman jab tu. Yeah. Morfin, heroin. Heroin. Bakar kan. Wow. Alhamdulillah saya tak terlibat. Saya hanya musiknya aja. Okay. Macam mana cara staying clean? Tak terlibat? Kalau untuk family,
based on ugama. I see. Okay. Ugama harus kuat. Okay. So it's okay main music rock Pegangan asal jangan. Ya. Di situ saya interview Mas Roma kemarin. Saya minat Mas Roma selain musiknya, perjuangan agamanya. Jadi saya pegang itu. Walaupun waktu udah 13 tahun saya nggak duduk di rumah lagi, keluarga. Saya duduk sendiri. So, saya mengikuti Roma disebabkan agama. Alhamdulillah sekarang saya ada, maksudnya influence agamanya salah satu yang kuat untuk saya. Alhamdulillah. Lagi itu saya sampai kahwin pun family yang choose itu. Yang pilih. Serius? Yang plan. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya kahwin. Dijodohkan? Ya, dijodohkan. Oh. Ya. Oh wow. Oh ya. Okay. Amin, alhamdulillah. Saya family, saya sayang anak. Okay. Walaupun waktu popular banget itu apa itu? Tahulah. Ya jadi rockstar ya. Ya. Itu macam mana itu? Nggak tergoda? Geda juga, tapi maksudnya istri saya sangat bagus, dia sabar. dia faham, dia sangat faham. Okay. Mana bisa kita tak buat salah di hidup ini. Iya. Iyalah, alhamdulillah lah. Jadi dari awal mula main band tu sama keluarga dulu. Ya, keluarga. Kemudian baru di kawan-kawan, di klub-klub. Saya sangat untung juga stages main di majlis kahwin. Okay. Di klub malam. Langsung baru ada tubuh band, masuk battle the band, competition. Baru pergi recording, baru pergi konsert. Okay. So semua tu mengalami all the godaan and all the. Of course, rock music. Tapi memang because Malaysia in the 70s, I was in Malaysia in KL for high school ya. Yeah. So in 81. Yeah. Right. But I was still a kid ya. So I remember around 1983. 1983, 84 tu. I started hearing about your band. Started album. Yeah. Jadi Abang Man Kidal mula tubuhkan band dari tahun 70 berapa? 78. Left-handed. Was left-handed. Left-handed itu pertama? Oh ya, pertama. Was left-handed. Langsung kami di Johor waktu itu, maksudnya kawan-kawan yang lain seperti Amy yang rockers memang asalnya Johor, Singapore. Kenapa ya? Tak tahu, mungkin pengaruh dari Singapore dengan Indonesia. I see. Waktu itu Indonesia sangat kuat. Waktu saya di zaman 2000, Masian, God Bless, Okay. Saya udah dengar Romai Rama. Of course, English International dari Deep Purple itu. Waktu itu semua Hendrix, Santana. Banyak lagi lah, Van Halen. Tapi kat Johor banyak main rock. Di situ saya tubuh tahun 78. Lalu sebenarnya di waktu itu sebelum album udah popular. Ada satu yang saya ikut, Jimi Hendrix, ialah gigit gitar tu. Okay. Udah jadi geledak gitu. Okay. Di Johor. Okay. Ya. Left-handed. Main menggigit jari, pakai gigi. Maksudnya gimmick itu di mulut musician atau peminat. Wah, ini memang kidal. Wah, sudah kidal main macam seperti Jimi Hendrix gitu. Okay. So, 78 saya sudah form left-handed. Tapi waktu 2000, Amy waktu itu kawan-kawan semua ada band lain. Mereka Hillary, saya sama Hillary Ang close. Tidur di studio sama-sama, jamming studio.
kawan rapat. Tapi nggak pernah satu band. Ya. So Hillary bilang mau ke Kuala Lumpur bikin rock band. Saya cakap ya. Di Johor dia kata udah ada left-handed. Oh. Jadi dia harus berhijrah di Kuala Lumpur. Don't want to tak nak competition. Ya. Okay. So Hillary cakap saya harus ke Kuala Lumpur. Langsung dia sama Amy, sama Arwah Yazid tu terus ke Kuala Lumpur. Ya, mereka udah happening di Kuala Lumpur. Waktu itu Kuala Lumpur nggak ada band rock. Oh, really? Tak ada? Semuanya maksudnya pop. Oh, okay. Maksudnya apa? Blues. Macam club band. Top 40 kan. Top. Ya. Disco. Ya, langsung nggak tahu mereka udah 3-4 tahun sangat famous. Saya sendiri macam apa cakap surprise, terperanjat bila Amy, Arwah Yazid, Nasir datang rumah balik ke Johor. Mereka bilang, Man, saya mau ambil kamu pergi Kuala Lumpur main bersama Sus. So saya tanya, kenapa Hillary? Oh, Hillary sudah pergi Germany. Oh, okay. Kenapa? Mereka, kamu harus ganti. Hillary studying Left-handed. Germany. Hillary went to Germany. Ya, belajar. Ya, enggak tahu. Mungkin ya okay, dia kata belajar gitu. Okay. Ya, harus itu Arwah Yazid sangat kurus banyak. Ya, kita kamu harus ganti. Amy bilang, ya. Maksudnya untuk pendapat saya bantuan mau bantu saya mesti harus cover itu. Di club because mereka main di club. I see. Ya. So saya cakap bisa aja. Tapi hanya gantian. Enggak permanent lah. Ya, session ya. Saya sudah left-handed session. Perjanjian dia gitu. Jadi saya terus ke Kuala Lumpur dengan ya saya biasa mangkilal dengan gigitnya dulu di Kuala Lumpur lagi heboh. Oh, jadi heboh juga. Ya, jadi heboh. Ya. So semestinya left-handed kawan saya semua pergi ke Kuala Lumpur cari saya. Harus mau balik. So saya cakap ya bagi time. Waktu saya bagi time 2-3 bulan, M. Nasir datang ke Kuala Lumpur. Waktu itu dia baru sign sebagai producer Polygram. Okay. Recording company. Waktu pula M. Nasir bersama saya selalu close. Waktu mereka first album Kembara, tour di Johor, left-handed yang opening band. Okay. Udah offer, saya nggak mau. Saya kata. So, bila di Kuala Lumpur, M. Nasir kata, band ni harus record. Saya cakap, iya bisa. Tapi harus tanya mereka. Komen saya. So, mereka setuju. Di situnya start first album Search saya. Ya. Involvement saya album Search. Ya. Di situlah. Lepas album, maksudnya rock band pertama di Malaysia. Jadi waktu major tu label memang famous. Maksudnya meletup tu. Meledak. So meledak. Yes. Langsung ialah saya harus fikir kawan saya yang pertama, maksudnya awal tu. Ya. Your band, your real band ya, left-handed. Ya. So kebetulan Hillary pun pulang. Ya. So saya panggilin balik. Hillary, kamu take over, saya mau left-handed. Dah begitu, langsung ke Kuala Lumpur. Mereka sudah pergi show, saya ganti di klubnya. Okay. Di situ left-handed pula. Mereka tahu saya kenal saya, udah left-handed juga recording. Di situ. Daripada compilation terus solo album. Same label? Different company. Different label. Desert, okay. Label, and pada awalnya bukan satu album, hanya Battle of the Band. Waktu album band fenomena di Malaysia. Sampai kena ban rambut panjang. Ya. Menteri apa? Ya, Menteri RTM.
Penerangan nama Muhammad Rahmat. Muhammad Arwah, Rahmat. ya. I hate that guy. I know that Muhammad Dia Rahmat. tahu ya. tahu Kamu di sana ya. Tahu. Ya, zaman tu Rambut harus ya. so kena band. Kami sudah punya 2 album. Maksudnya dua single lah, 5 band. Langsung kena band. Waktu tu saya maksudnya belum punya album maksudnya satu album 10 Full album, okay. Full album. Okay. So saya Arwah Samad, Ian, Left-Handed berubah jadi sessionist kerana maksudnya mau masih lagi main dan mencari maksudnya rezeki tu. Kami enggak punya bisa main di konsert show semua kena ban. Lagi enggak potong rambut, kami enggak mau. Enggak mau potong rambut saya ya. tak Search mau. potong rambut. Ya, sama. Ya, search Saya potong rambut. TV semua dah, radio semua dah di ban. So saya ambil keputusan untuk jadi sessionist studio. Di situ saya mula maksudnya zaman itu lebih kurang 3 suku album saya session. Ya. So hikmahnya Sessionist paling laku. ya laku. Laku lagi. Iya, paling Yalah sampai ke maksudnya dari session bagi arrangement, buat arrangement, terlibat itu. Langsung jadi producer. Itulah saya buat Ella jadi meletup kan zaman jumpa kamu tu. Ya. Waktu tu tengah serius memang number one Huge, hit dan penjualannya bagus zaman tu. Itu gila. Ya, waktu itulah Ya. tengah peak muda. keras. keras. Ya, di situlah saya. Pas I was in sekolah menengah di Victoria Institution di KL, Secondary. because Search meletup meledak kan. Yeah. It become really big. Ya. Jadi the gossip Bang Man Kidal tu ada konflik with Search, that's why keluar buat Left-Handed. Ya, And then benar. Hillary masuk. So now it was at that time because no social media, tak tak clear. ada internet online. Jadi kita cuma dengar rumors and gossip. Jadi it's like so selama ini I thought memang benar ada konflik, like you guys had a fight or something like that. That's what I thought selama ini. Yeah. I didn't know actually tak ada masalah ya. Tak ada. Sebenarnya tak ada masalah. Ya, of course maksudnya sejak peninggalan saya mereka enggak setuju. Udah meletup kan. Oh iya. You became a guitar hero with Search, right? Jadi mereka tak nak Bang Man Kidal of course sudah jadi pergi maksudnya. Ya. Bukan konflik, enggak atau enggak sebenarnya enggak gaduh. Tapi bila saya form Left-Handed, challenge-nya begitu. So reporter yang ambil kesempatan tu. Oh, okay. Sebenarnya enggak apa-apa, memang baik. Sampai hari ni. Mereka yang goreng. Iya, mereka yang goreng. Itu mau jual tu magazine. Itu normal. So tapi sebenarnya enggak. Kita dari kecil. I see. Cuma of course saya kalau maksudnya saya punya music point of view different. Lepas tu memang cocok sebenarnya Hillary. Asal awalnya mereka udah ada maksudnya direction ataupun music yang jenis mereka mau. So kat situ kami waktunya masuk saya bersama Left-Handed memang saya mau rubah musiknya perjalanan lain, maksudnya taste of music. Kami punya 2 gitar, bikin harmony, so nampak different. So music kami banyak, maksudnya more a bit progressive, metal progressive, sikit. Heavier Berat sedikit. Konsepnya lain. Yes. Search feels more like Scorpions or something. Not really, but hard rock, slow rock. Tapi untuk pendapat kami waktu itu Search masih pop lagi yang kuat itu. Lagu-lagunya untuk maksudnya
cewek-cewek kan. Yeah. Ya benar, Yes, lagu yeah, Rozana, yeah, nama-nama Rozana, cewek, yeah, Isabella gitu. Isabella, yes. Fantasia Bola Madu. Iya, Yeah. ya. Ya, tapi mereka rock. Mereka punya roots lebih kurang sama zamannya, maksudnya dari Ozzy Osbourne, Van Halen gitu. Ya. Left Handed sendiri, you guys pernah invade KL Ya, lepas itu semuanya semuanya? waktu 80 udah maksudnya tinggal di Kuala Lumpur. Oh, okay. Tapi tak pernah actual full album? Pernah kan? Pernah kan? Ada sekarang sudah 10, 11. Lepas di band tu, Lepas di band. udah habis bandnya tu, maksudnya settle, kami terus ke album. Okay. Pada awalnya single ya. Yeah. Bercampur Battle of the Band, ada 5 band dalam satu album. Kami dapat offer satu. First itu Keadilan, langsung terus sampai 10 album. Band Rambut berapa tahun ya? Lupa. Lebih kurang 2-3 tahun. 3 tahun lah sementara. Tapi punya job di studio. Tapi itu hikmahnya, saya terus langsung melibat dalam arrangement, producing album. Ya. Tapi when Left Handed jadi active and releasing albums lagi, Bang Mankino masih producing and masih session Ya juga? udah langsung. Terus jadi session ya, jadi kejadian, tapi still Left Handed juga. Tapi saya waktu itu tengah peak, saya nggak pilih, saya buat aja. Masa pun hari-hari music. Jadi full time terus. Iya. Tapi Muhammad Rahmat as menteri ya, sampai banning long hair. Ya. Jadi Malaysia lebih konservatif jadinya ya, lebih kayak. Iya, tapi bisa ya, ada yang band itu masih potong rambut, ada yang band potong rambut, mereka bisa jalan. Tapi Left Handed di band 3 tahun yang nggak potong rambut, yang nggak mau. Nah, itu kan menteri, as in Artinya pemerintah penerangan, from the government, right? Ya. Do you feel society, masyarakat have any issue with Of course, rock music? waktu itu memang maksudnya rockers agak sedih, agak murung. Tapi mereka punya sebab. Bagi saya sekarang saya nampak ialah involvement waktu tu di Malaysia, crowdnya agak ganas, agak ribut gitu. Waktu tu di Penang kami, because of Battle of the Band tu, skosi semua udah riot. riot. Itu harus ya, mereka ada kebenarannya. Okay. So, because tahun 82 atau 83 when surge meledak, I went to Victoria Institution ya, Victoria Institution di Jalan Hang Tuah di KL, belakang Stadium Merdeka. Wow. That school. And I was di asrama Yayasan Selangor, asrama Dr. Latif. So anyways, ada pesta music where ada band doing covers lagu-lagu Scorpions, right? Baru main satu lagu, setengah lagu, the headmaster of the asrama went and pulled the plug. Oh, off the plug. Wah, shut down the electricity, all the amps, everything kan. Didn't say even, just pull the plug, went up on stage and said, ini musik budaya kuning. Kuning, budaya kuning. Ya, merusak pikiran. We were like, what? You know,
like Scorpions, man. Yeah. I'm still loving you. Yeah, lagu. No electricity. Yeah, So there is conservativeness where mereka m- uh, merasa rock music itu merusak moral ya. anak-anak muda. Ya. Tapi nggak lama, sebenarnya. Nggak lama. Di situ juga kita, maksudnya Left-Handed buat lagu, banyak unsur-unsur agama itu sebenarnya. Really? Ya. Okay. Left-Handed sebenarnya kalau maksudnya difikirkan liriknya banyak tentang agama sebenarnya. Banyak pesan-pesan Ya. dari agama. Okay. Seperti seruan. But bahasa not secara indirectly secara okay. Ada tak juga langsung. direct, ya. Ya. Tapi sebenarnya itu ya tujuan yang pertama. I see. Kita bayangin. So satu band memang ada misi menyampaikan. Ya, di situ juga sekarang maksudnya mereka udah terima waktu itu pelan-pelan. Kami harus suarakan. Juga maksudnya fan-fan udah lebih matang gitu. Memang di Amerika pun begitu. Waktu itu kan, tapi makin lama saya nggak tahu di Indonesia. Mungkin Indonesia nggak. Kalau gue pulang dan menetap tinggal di Indonesia di akhir 90-an. So I didn't experience I was balik ke Amerika bang. So dengar cerita kawan-kawan kat sini, Indonesia itu mungkin lebih liberal dari Malaysia. Ya. Sepertinya. But waktu itu maksudnya crowdnya nggak bisa kontrol, excitednya mungkin zamannya itu. So ada beza yang besar tak dari Bang Kidal mulai main musik rock, mulai buat tubuhkan band di 70s, and then in the 80-an, 80s, mid 80s sampai sekarang in the 90s tuh ada perbedaan yang terasa tak di maksudnya Malaysia? dari segi musiknya, the people. Ya. Pada dari 80 ke 90 sangat bagus. 90 sampai 2000. So 2000 ke atas agak udah ubah. Mungkin zaman ataupun pendengarnya. Tetapi rata-rata maksudnya pada awalnya kita 80-an peminat udah maksudnya mindsetnya dengar lagu-lagu yang kita punya. Jadi bagi saya enggak pernah hilang. Okay. Ya cuma maksudnya dalam segi label atau industri recording udah berubah. Ya harus berubah. So yang untuk zaman kita sangat beruntung, maksudnya peminatnya udah dewasa, udah established. Tapi untuk newcomers memang kurang. Tapi waktu sampai sekarang ni, kerana saya masih aktif dipanggilin session TV. Okey, masih ya. Itu masih. saya enggak rasa lain sangat. Okey. Tapi saya tahu untuk zaman muzik sekarang ya rubah sangat. Tapi saya percaya maksudnya pendengar di Malaysia memang maunya rock Melayu kayak gitu. Okey. Itu memang enggak bisa, maksudnya enggak bisa hilang. Itu udah mendarah daging, udah jadi soul. Dan juga di pendengar. Ya. Di Indonesia juga banyak banget banyak yang suka dan ini dengan rock Melayu. Bagi saya itulah artnya, lain-lainnya. Mungkin zaman saya begitu. Nah, dari Bang Man Kidal sendiri kan influence pertama Bang Man Kidal itu
Misalnya gitaris, selain Hendrik siapa saja bang? Saya 18, Jim Hendrik, Uli John Roth. Uli John Roth. Uli John Roth, Scorpion, Scorpions, dari yes. awal. Yes, dari awal. Uli John Roth, Michael Schenker, Gary Moore, Richie Blackmore, Eric Clapton, Santana, so Blacknya, B.B. King. Okay. Saya ada lebih kurang 18 ke 25 itu. Influence besar. Semua yang Okay. Sampai zaman Malmsteen, sampai Joe Satriani, Steve Vai sekarang ni. Yang Bang Mankidal memang beneran nyari or just listening? waktu itu saja. Maksudnya zaman kaset. Oh, zaman kaset. Yes. Tapi zaman internet saya enggak lagi. Saya cuma pakai je yang influence saya ni. Okay. Maksudnya lagi satu mereka sudah mulain punya masuk fikiran untuk trademark dan juga melodi sendiri. Tapi masih dengar, suka lagu-lagu yang kita main dulu. Tapi enggak main perform. Secara teknikal tadi pas waktu Bang Mankidal lagi latihan tadi rehearsal, I was sitting there just watching. So karena main terbalik, like vibrato, bending, certain teknik kan, jadi waktu Bang Mankidal lagi belajar, waktu lagi cari solo-solo atau apa, yang paling susah apa ya bang? Paling it's apa? Difficult pening to karena terbalik. Kan tablature semuanya normal. Ya. Ya, tapi So, saya Bang Mankidal harus tulis ulang atau tak? Enggak. Okey. Saya start dari kalau ikut, sebab tu saya sudah belajar, ada kaji. Tu saya bilangin tadi 1 2 3 4 bisa sama. Cuma naik atas turunnya je lain. Contoh macam kamu cakap C major. Sama. Kalau ikutkan 1 2 3 4. Maaf. No, yeah. Okey, ini first position. Second position. 1 2 3 4 ni sama. So saya harus susun ikut orang kanan 1 2. Cuma bedanya naik turun. So itu je beda. Okey, yang susahnya bagi saya, untuk saya maksudnya okey. Tapi picking kan maksudnya ya harus terbalik. Yang Muslim yang betul berlainan saya enggak bisa buat orang kanan, maksudnya dalam segi dia punya fang itu. Drumnya saya normal, saya mesti dari atas, maksudnya dari bawah. Saya enggak bisa. Maksudnya enggak bisa. Cuma pluckingnya ya. ada. Jadi saya harus di bawah. Kena up. Itu je. Tapi drum enggak bisa. Tapi untuk main palm muting yang jeng. So Bang Mankidal ke upstroke jadinya. Bagi saya sama. Maksudnya saya normalnya mesti dari bawah. Tapi kalau di talinya atas saya kena up. Kalau orang mesti di bawah. Tapi saya tadi
Nah, untuk rhythm sendiri, tapi itu tetap Di atas. tone-nya ada beza dikit ya, sedikitnya tone. Ya, Because of course kalau down tu bisa. Tapi saya fikir ya, maksudnya ada juga saya maksudnya down. Kita ni. Kalau di bawah saya mesti down. Mesti down, okey. Lagi satu kelebihan kiri ialah bending. Dia ke bawah, tapi untuk orang kiri itu susah. Harus maksudnya, tapi kalau dipikir sama, kalau orang kanan dia harus main nombor satunya susah. Dia harus praktis nombor satu, maksudnya ini scallop ya, Bang? ya scallop. Ya. Tapi untuk kanan macam saya harus sering main. Saya harus banyak. Is it lebih mudah down here picking tali Ya. low E atau ke Atas, atas? nang. Kau saya start dari up, maksudnya down. It's Yang easy. bawah ni harus up. Harus up yang tu. Kalau untuk palm muting yang deg-deg so Ya. so you have to start Tapi with up, normal, up. saya down. Oh, normal. Itu normal. Itu masih saya fikir. Tapi bunyinya di bawah dulu. High maksudnya Ya, ya, ya. nombor 4 dulu. Itu je beda. Itu tak bisa rubah dah. And buat gitaris normal, misalnya it's like Ya, yeah, agak and- pening. harus because like ini sorry what chord is that? Waktu saya bersama Arwah Samad begitu, tapi udah bertahun, ya udah tahu. Udah tahu, okey. Sama juga begitu saya tengok orang kanan. Yang udah ya, biasa. Dah tahu Sekarang okay. apa chord yang orang kanan pegang. And Bang Mangkida tadi kalau misalnya palm muting yang bunyi Mute, jejit palm muting. So Bang Mangkida tu tak modify anything in terms of the strumming Oh, atau terpaksa modify? enggak juga. Enggak juga. Saya enggak fikir. Cuma tekniknya berbeza. Okey. Tu mungkin saya semula jadi, tapi saya punya teknik contoh. Kalau maksudnya selalunya orang akan fikir macam selalunya kamu main gesek. Saya maksudnya saya bila saya mute saya maksudnya gitu. Oh. Itu teknik, tapi tentang up atau down dulu, mesti kalau di bawah ni saya memang selalunya tapi kadang-kadang saya down juga. Contoh macam
lah. Ini tali gauge berapa bang? 0.9 Enggak. tens Saya guna mix. maksudnya dulu nggak ada, sekarang sudah ada. Oh. Saya pakai 08, Oh, 08. ya 11, Okay. 15, Okay. 24, 36, 46. I see. Jadi dulu Bang Kidal harus campur-campur set. Ya, kena beli campur-campur. Sekarang kalau dipikirkan waktu itu nggak ada video, saya sudah pakai begini. Maksudnya nggak ada internet. Right. Ya, information ni Itu saya, dari mana bang? okey. Sendiri. Okey, sekarang sudah ada bullet gitu. Saya punya fikiran apa sebab saya pakai gauge begitu. Okey. Saya pakai pernah 09, 010, 011. Nanti saya kita logiknya. Okay. Bila kita bending, dia punya kalau kita pakai 09 ni 11, betul enggak? Ya. Yeah. So kita bending ni, tapi bila kita 9 sebenarnya keras. Maksudnya tensionnya. Tension. Baik bending atau baik saya pikirin, saya pernah pakai 010 enggak jadi, tapi 11 8 contoh dia punya tension sama. Itu sebab kamu tak percaya, kamu try 011 pergi 9, ia udah keras. Tegangnya. Ya, ya. Jadi kadang-kadang bagi saya kita harus adjust tangan. Okay. Benar enggak? Ya, ya. Tapi Yes. ni enggak, saya rasa sama. Tensionnya. Oh, gitu. Ya. Okay. Sama juga bila pergi 11 pergi 15. Contoh. Nanti kamu rasa, nanti saya tunjuk, kamu try dulu. Dia sama. Dia kalau ke 9, 11 bila sini sudah keras. Oh. Maksudnya bagi saya Okey. maksudnya speed player. Accurate. Saya enggak payah adjust tangan. Saya hanya mainnya. Cuba. Berapa lama tu bang? Kamu cuba. Okay. Okey. Maksudnya bending kamu betul. Kamu cuba rasa mesti sama. Cuma mungkin scallop kamu enggak tu lah. Ya, tak biasa scallop. Tapi hanya feel-nya kamu rasa. Oh, Dia punya tension. Okay. Pergi ke sana. Iya. Iya. Iya, itu loh. Ya. Tapi betul, benar enggak? Iya. Kamu rasa? Cuma Yeah. kamu main sini atasnya. Nah. Iya. Ambil yang ini. Iya. Baru tahu ah. Okey. Kamu try yang ini. Ini tali beda. Okey, kamu boleh cuba. Okey. Feel-nya. Benar enggak? Iya. Ya. Betul. Itu reason. Oh. Baru
Okay. Sekarang ni Invi bagi statement yang sama apa yang cakap. Tapi saya sudah fikir dulu. Okay. Sebab tu saya Invi keluarkan Fender, Invi Mountain, saya enggak bisa cari lagi yang lain. Saya pakai terus. Okay. Because Ingve uses 08 gauge, yeah. Ya, ini ya saya pakai sebenarnya Invi Mountain punya string. Fender string model bullet. I see. Baru tahu. Ya. I baru tahu, bang. Saya sudah sampai 011 tapi mungkin enggak salah, masing-masing guitar player punya thinking. Tapi saya punya reason itu. Kadang-kadang okey. Yang ada cakap pukul 010 bunyinya besar. Enggak, betul tak? Ya. Kan? Tebal, ya. Ya, tebal lah. Ya. Tapi sebenarnya kalau ikutkan 010 dia udah besar kan? Maknanya kalau ikutkan vibration string round kan? Bila besar dia jadi kecil lah. Pasal dia tebal kan? Ya. Tapi kalau halus dia makin, so vibration dia besar. Ya. Logiknya bunyi mesti besar. Yang maksudnya 010 dia udah sempit. Itu reasonnya kalau mereka fikir besar tapi salah. Tapi bagi saya untuk 010 maksudnya note-nya lebih cepat duduk. Pasal dia besar, tebal tu dia vibrationnya kecil. Tapi bukan bunyinya besar. Okay. 08 ni bisa lagi besar. Pasal vibrationnya ini, bang. Ya. Okey, kita ni lihat itu lain. Kita boleh cuba satu. Kita boleh dengar. Pasal dia ada space vibrationnya. Tebal enggak? Tebal. Kita try yang tu. Tu mungkin 09. Kita dengar satu. Okey. Okay. Kamu try. Okey, kamu yang main. Jadi tone-nya sama. Okay. Dia bisa tebal, bunyinya bisa gemuk gitu. By the way, bang, ini Sama. kan it's like emang begini. Iya, kanan. I see. Okay. Sama. Yeah. See? So, Belum dapat awak. okay. Hanya tes saja, enggak apa. Yeah. Okay. nak? Yeah. Ya. It's apa because scallop ya tak terasa the Kita fretboard. obat scallop. Kita obat scallop. Bagi kadang-kadang player confuse. Scallop ialah maksudnya bagi saya zaman dulu 80-an pertama album saya sudah scallop. Saya lihat Richie Blackmore tu. Richie Blackmore, yes. Itu memang saya lihat. Waktu videonya sampai video Deep Purple California Jam ya. Saya lihat betul-betul ia sudah scallop. Okay. Tapi enggak macam Mouse sekarang sudah tebal. Waktu itu dah sikit lah. So saya fikir sendiri. So saya ambil yang bukan scallop dan scallop. So scallop ni pasal dia in between, dia enggak jejak di fretboardnya. Ya. So dia akan bunyi fret. Maksudnya besi tu. Ya. So bila besi contoh, waktu harmoniknya lebih see, harmonik dia ujung notnya. Yes. Itu je.
the edge ujung. Ya, dia ada lebih pada yang bukan scallop. Kau yes. bukan scallop, dia akan bunyi, kita akan dekat fretboard, dia udah mati. Okay. Ujungnya enggak. Okay. Maksudnya harmoniknya enggak kuat. Yes. Ya, itu. Yes. Yang saintifiknya. Just tak biasa, so it's weird for me, to Ya, because of pitchingnya. tak biasa aja. Ya, tak biasa aja. Ya. Tapi pada saya ada yang fikir main scallop enggak bisa tekan. Salah, normal. Ya, bagus untuk tangan kontrol. Memang pitchingnya memang selalu kita akan jumpa. Tapi udah biasa. Okay. Kita biasa kontrol tu. Lagi satu, lagi disiplin kita main scallop. Yeah, that's true. Itulah. Tapi sebenarnya soundnya, harmoniknya. Okay. Harmoniknya. Contoh like macam paling ujung bunyi. Yes. Yes. Ya. Yes. Ya, jelas lah itu. Yeah. So it's seperti pakai efek, the edge of the ujung note. Ya. Sekarang baru dia fikir mau pakai suspin whatever. Tapi maksudnya normalnya udah ada. Bagi saya kalau scallop cukup. Kalau enggak scallop, bagi saya enggak cukup bunyinya tu. Okay. Something missing ya, ada yang kurang ya. Untuk saya. Okay. Fikiran saya. Okay. Ini saya pakai extra jumbo. Extra jumbo, okay. Extra jumbo. Dan ni standard steel. Sekarangnya kalau dulu itu yang lama saya enggak tukar pasal maksudnya biar plasiknya. Tapi ini because pasal ditahan lama, fretnya enggak. Ya, tahan lama, yes. Ya, dan bunyinya agak beda, high-nya, treble-nya lebih tinggi. Sebenarnya lagi vibe. You like lebih Bang Man enggak suka, tapi saya suka yang dulu nickel. Tapi pasal bagi saya selalu bawa gitar ini. I see. Your favorite? Enggak juga. Nombor 2, yang kuning itu, yang first-nya. Okay. Tahun 78 itu. Gitar pertama Bang Mangkidal? Ya, yang maksudnya Fender yang saya beli. Scallop? Okay. Semua gitar saya udah scallop. Dan pickup yang sama, tali yang sama, measurement yang sama, body dia maksudnya saya ada Flying Bee. Saya udah tukar pickup semuanya. Ini apa ni Bang? Pickup Simon Duncan. Dulu saya pakai original. Waktu tu Simon Duncan yang ingat besinya macam pelit gitu. Ya. Okay. Tapi bila saya fikir mungkin bagi statement, because dia punya calling output level magnetic dia, saya fikir ini memang untuk Fender perfect. Tu dia enggak bising. Hamnya kecil. Hum sound tak ada. Dia very clean. Tak ada. Dia very clean. Ya, okay. So ini bukan Bang Mangkidal modify. Enggak. Tak modify. Enggak. Okay. Saya enggak modify, cuma mungkin enggak tahu. Measurement saya agak lain atau tak sama. Measurement saya ada measurement pickup saya. Measurement apa ni Bang? Maksudnya height between response pickup. Antara 1 ni 3. Okay. Maksudnya kalau ikut Inve, coiling dia enggak sama. Okay. Tapi saya measurement maksudnya height antara height pickup ni sama tali. Saya ini sama. Yang tengahnya enggak. Saya dalamin lagi. Tapi ada measurementnya. Milimeter. Yang ini 2 milimeter. Yang ini 3 mm dalam. Ini 2 mm atas line. Ini 3 mm atas line. 2 mm atas line. Macam so itu semua Bang Mangkidal ukur. Ukur. Ya. Measure. Mesti same 2 mm. All your guitar 2 mm. Semua. 2 mm. Okay. 1 mm 2 mm. Sama. Ya. Okay. Reasonnya. Ya.
Ya. Itu berapa banyak eksperimen nggak Bang Man Kidal? Ya. Untuk Ya. jumpa ukuran. Macam-macam height saya dah cuba. mau cari, maksudnya resultnya. Maksudnya I see. apakah harus cari sebenarnya? Ah, Bunyinya kah? Levelnya kah? okay. Mana tak? Atau soundnya? Right. Kan? Okay. Pada awal semua player gitar akan confuse. Yes. Kan? Me too. Yang ada fikir bunyinya. Yeah. Ada fikir maksudnya frekuensinya. Yeah. Ada fikir, tapi enggak pernah fikir responnya. Benar enggak? Yeah. Ya. Okay. Okey, responnya. Sebenarnya dia respon. Okey. Kalau mau bicara memang lambat sikit, tapi saya bagi contoh. Okay. Okey, contoh. Sama juga height. Tentang height ni selalu jadi maksudnya isu tentang player, tinggi rendah, kan? Yeah. Yes. Kan? Kalau di Indonesia ceper. Oh, nanti ini terlalu tinggi, kan? Yeah. Okey. Itu satu, tapi enggak panjang kalau mau fikir. Saya cerita pasal pick up. Sebab saya kalau ikut, sebenarnya saya tak measure. Saya pergi cari dia punya tension. Maksudnya note, selalunya kita buat tonation. Kan? Yeah. Okey. Dulu enggak ada, mana ada meter. Yeah. Zaman saya Hendrik enggak ada, tapi kita tapi punya teknik. Okey. Kita punya fikir, okey, selalunya sini bridge, sini ujung, ya. Di mana tengahnya? Ada yang tahu fret 12, tapi di mana? Sebenarnya atas fret ni. Atas fret ni, Yeah. centernya. So, zaman dulu enggak ada tuner, tapi kita pernah okey. Contoh kita strum kita tekan semua satu atau satu-satu note. Kita nak cari tonation. Straight kita pegang. Kerana kita nak tahu balancing tension dia. Selalunya macam kalau orang fikir sini, mainnya sini betul, sini sudah jadi sharp, flat. Betul tak? Ya, betul. So mana enggak balance? Betul ya. Dia enggak balance. Tapi dulu ada cara. Sini kita strum 13, kita strum sini. Note yang sama. Kamu boleh dengar. Ni ibarat waktu Hendrik ada, saya belajar dari gambar Hendrik. Saya kaji tu. Kenapa dia gitu? Tapi sebenarnya dia ada message. Zaman tu. Kamu dengar di sini 12, kamu straight. Tu kamu dengar. Ni. Kamu pergi 13, kamu pergi sini. Sama. Perfect. Okey, contoh. Kamu dengar. Okey, 12 fret. Itu kerana vibrate kat telinga. Telinga je kat neck. Okey. Okay. 12. 12. Strum sini. Pergi 13. Strum atas. Kamu dengar. Note-nya sama. Oh, iya. Iya. Pergi 13. Iya. Dulu enggak ada tuning. Kita harus cari tonation sampai perfect tu. So it harus sama Sama. when you do that. Ya. Baru kita betul tonationnya cari. Oh. Enggak ada tuner. Okey. Oh, baru tahu gua itu. Yeah. Ini memang enggak semua tahu. Waduh. Kalau kamu mau lihat gitar atau kawan-kawan atau gitar sendiri, cek dari situ. Mungkin kamu dah buat tapi takut langgar. Maksudnya terlanggar ke masuk neck, langgar masuk case ke. Maksudnya bagi kita, gitar mau sihat, saya sebelum main saya mesti cek ni. Jadi zaman dulu enggak ada tuner, tapi sekarang bisa tuner. Dulu enggak ada tuner, saya harus sebelum show saya harus cek dulu kasih. Maksudnya kalau bola lari harus adjust balik. Zaman dulu. Okey, Pak. Panjang mu cerita macam-macam kita tak habis tapi bisa lagi. Cerita Bang Man Kidal sedang ada projek apa kat Jakarta, in Indonesia. Ya, ini dream saya. Okey. Setelah jumpa, maksudnya zaman dulu saya kan cakap tadi, saya bicara tentang saya influence Masian, God Bless, 2000, Romai Rama. Waktu itu saya sudah punya cita-cita mau ke Indonesia, membuat album.
Okay. Atau kalau boleh saya mau zaman tu saya mau sama Masyan, Rumah Ramah. Hanya dream. Mimpi dari masa... Ya, bayangan. Hanya maksudnya impian mau buat album dulu. Okay. Hampir umur 45 tahun. Maksudnya ketemu Masyan 90-an kawan-kawan band di sini. Waktu festival. Udah mulai cuba mau ajak buat projek album. Lama, 20 tahun enggak jadi-jadi. Okay. Tapi mungkin maksudnya udah seminggu 10 hari di sini. Nampaknya impian tu jadi kenyataan. Semuanya kawan-kawan mau bersama. So saya di Malaysia udah bincang sama maksudnya kawan-kawan di Malaysia. Saya mau bikin album, maksudnya kolaborasi Indonesia-Malaysia. Okay. Ya, rasa-rasanya tercapai. Cuma itu hari ini saya mula rehearsal untuk arrangement gabungan Malaysia dan Indonesia. Maksudnya saya bisa plan arrangement everything. Saya enggak mau, saya mau jam sama-sama buat. Okay. Bisa cita rasanya, maksudnya Malaysia Indonesia gabung. Okay. Bukan sekadar arrangement lagunya ni. Oh, you play this, you play that. No. Saya bebas. Kalau mereka punya ada, saya mau mereka punya cita rasa setiap player. I see. Saya cuma bagi basic. Kalau mereka suka, bisa. Okay. Tapi mereka suka tukar, mau itu. Memang seharusnya saya mau itu. I see. Saya enggak mau mereka dengar saya 100%. Saya bagi basic, ini lagunya gini, kita bisa ubah. Saya mau taste-nya, momennya. I see. Okay. Paling penting momennya dengan cita rasa. Ini dikatakan kolaborasi Malaysia-Indonesia. Okay. Berapa lagu bang? Ya, ikut 7 lagu. 7 lagu. Nak buat apa tu? Dipanggil sini filir ya. Record ya. Record. Ya, recordnya. So, vinyl, kaset, tak? CD tak? Tak ada kaset. Vinyl saja? Vinyl. Mungkin lepas tu digital lah. Seharusnya. Depends on peminat. Kalau terima, suka mendengar. This is Bang Man Kidal solo album? Ya, solo album. Dream saya. Dan lagunya pun kat campur Indonesia-Malaysia. Okay. Semua playernya. Itu je misinya untuk pendengar Indonesia juga di Malaysia. Dan bagi saya ini satu misi saya juga. Sebenarnya muzik ini menyatu. Yes. Tak Betul. kira bangsa atau agama. Betul. Itu misinya kita. So sini jelas untuk generasi baru. Hanya buka pintu Malaysia-Indonesia bisa ke Malaysia. Buat album. Dan pendengar je juga bisa dengar di Indonesia. Ya itu je misinya. Enggak ada apa-apa. Cerita saya happy. Udah mungkin capai. Berapa lama bang untuk di Jakarta? Pada awal 20 tahun. Tapi bila zaman sekarang ni ialah bagus. Kawan-kawan Indonesia, satunya Pak Jerry selalu sering ke Kuala Lumpur bikin konsert. Sudah jadi warga. Dan dia juga ingin laksanakan ini, saya punya cita-cita. Dia kata, dia panggil saya Papa. Ya, biar saya uruskan. Okay. Ya. Bang Man Kidal tak pernah give up ya? Enggak. Age doesn't matter, usia, umur. Ya, sebenarnya ada efek. Ada. Tapi lagi kita larat dan mampu, ya, umur bisa efek, enggak bisa lari tu. Ya, tapi semangatnya penting. Yes. Jiwa. Yes. Dan ialah misinya juga fikiran niatnya harus Yeah. harus betul. Kita bukan untuk beda. Sekarang kita untuk berkongsi masakan yang Indonesia. Pasti Bang Man Kidal untuk solo album ini bakal perform live concert di Indonesia, Ya harus Jakarta? buat negara harus. Terutama Malaysia dan Indonesia. Okay. Jakarta dan Kuala Lumpur. Harus.
I will come Saya and akan watch. ucap. Gue bakal datang untuk nonton. Iya, bukan datang, saya jemput. Nanti bagi VIP. Thank you bang. Mesti. Thank you, bang. Mana bisa. Ni pun terima kasih kamu. Thank you bang. Sudi. Bang Mangkida ni legend. I already know about you dari tahun 82-83. Ya. When I was still in high school, Victoria Kamu Institution. ingat ni balik, maklumlah saya memori sudah It's penuh. okay. Hmm. And kita pernah ketemu tahun Jumpa lagi tau. 92. Terima kasih Thank juga. you for your kindness loh bang. Bang Mangkida waktu itu baik banget loh. Amin. Baik banget asli. Amin. Baik banget. Amin. My friend semuanya terperanjat, terkejut. Iya. Because you are such a big rock star, but you were really cool bang. No. You were It's really okay. cool. It's a So music. thank you loh bang. You're welcome. Thank you bang Terima kasih Mangkida. banyak. I will see you again. Pasti. Nanti ya, ini just for podcast saya, ya. Saya ada di sini juga. Nanti Okay. kamu di sana kasih tahu aja. Okay. Ya? Okay. Thank you Okay. very much. Bang Mangkida. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much.